kalau orang magang itu kalau di sana itu menjadi human trafficking di Jepang. Jadi perdagangan manusia. Jadi gini, 70% perusahaan Jepang itu emang sengaja mengambil orang magang. Karena apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rawatan guyu gue. Aku senengnya guyang-guyung ini, Mas. Ya, kembali lagi bersama sopo? Bersama kita berdua. Ya, dalam acara yang berbeda. Biasanya MC ketopraan. Nah, aku ndak gitu ya, Mas. Tak tinggal. Ya, kembali lagi bersama saya Iko Ardianto Dan saya Mas Doi Tungteng. dalam acara Ngobrol Mesra. Ngobrol bareng Media Media Desa Desa Cakrawala. Penonton bayaran seneng aja aku. Penonton. Tusket paling tusket. Luwes lah dewe to. Wes. Ya, dalam acara kali ini kita akan membahas tentang Tentang apa, Mas? Bang Plecet. Seneng nek ngono aku. Kita akan membahas tentang apa ya, Mas? Yang ada di Salamrejo khususnya. Oh, Seperti khususnya ada di itu. Salamrejo. Nah, pokoknya kabeh dibahas. Oh iya, siap. Kabeh dibahas. Salah Tapi satunya, Mas? salah satunya ya wis pokoknya warna-warna ya mau Bang Plecet. Perselingkuhan. Ya kabeh. Jadi sebisa mungkin kita membahas semuanya seperti itu. Tapi pada tema kali ini kita akan membahas tentang mantan TKI. Mantan TKI, TKI apa? Tenaga Kerja Indonesia. Wah, pinter kan. Nek TKW kan Tenaga kerja Waria. ya senenganmu ta Waria tak eling-eling terus balik. Ya berarti kepiye kuwi kok? Berarti kita di tema kali ini kita akan membahas masalah TKI, Mas. Membahas masalah TKI. Tentang Makanya anunya banyak nanti ini. Apa? Topiknya yang akan dibahas. jadi nanti akan membahas teman-teman dari Salamrejo yang pernah jadi TKI. Oh, TKI. Oke, mungkin kira-kira nek awak dhewe ngundang saiki kowe nang ndi arepen? Aku tengok kono apa ya, Mas? Karena aku luwih enak luwes tengok kono ae. Nek jenengan tak saranke tengok mriki iki. Iya. Ya Allah, bayarane modal ta tenan. Kowe wis sing Jadi baking soda. Ya. Oke. Sopo kamu? Kayak isi-isinya orangnya ganteng. Waduh. Kamu ngerti ra belanangan ndi? Itu apa, Bur? Wis sing bisa nang kowe ora marahi nyam kowe. Oh, Ora wis ya. Ini orangnya tinggi. Ya pastinya kalau pulang dari Borolio ini mesti bagus. Namanya saya agak lupa, Mas. Di Eleng apa tuh ya? Mas Dika. Dika. Dijek aku butuh kondomu. Ya, anak benteng. Yang beri piye? Isabella. Anu. Dedi semua. Jen. Pot. Ya mungkin bisa kita panggil. Oke. Aku ngendi? Mungkin langsung saja, Mas. Kita panggil narasumbernya kita di kesempatan hari ini. Oh, Mas Doi. Aku juga itu semanggil. Iya. Saya persilakan untuk narasumber kita hadirkan di meja panas ya. Meja panas ini kalau ini kok. Monggo saudara Mas Afwan Dika atau Dika Mas Andika. bisa Ya. di Oke. monggo Mas. Monggo datang. Ya. Apa kabar? Baik. Ini jam panas lagi. Panas banget. Oh, panas banget. Nah, Bekasi dari ini panas banget. Anu Anget. Adem gini. Oke, sebenarnya kita tuh ada dua narasumber. Oh. Cuma yang satu berhalangan hadir. Jadi yang bisa datang cuma Mas Dika. Oh ya. Mas Iko, bener kan ciri-cirinya tadi? Wah. Orangnya. Belah tengah. Belakang atas maksudnya. Udah udah. Ini ngapain dene? Nah, irungnya gue. Tunteng. Agak bungan. Oke. Monggo. Mungkin Mas Dika Mungkin bisa langsung perkenalan aja. Mas. kenalan aja. Oh ya.
Perkenalkan, nama saya Andika Nurika Putra, umur 22 tahun, asal Kulon Progo, Yogyakarta. Udah itu. Takon tanggal lahir, Mas? Rasa ya. Status. Ya, ojo. Harus saya sepatu. Oke, Mas Dika. Nggih. Dulu sepertinya dulu pernah kerja di Luar negeri. DKI ya, Mas. Iya. Tepatnya magang, Mas. Magang. Magang. Jadi kalau magang sama kerja itu setahu saya beda. Nanti adalah nanti saya Jadi tahu. asal mula Mas Dika kok bisa ingin menjadi TKI TKI. gimana, Mas? Nah ini Mas, menarik ini Mas. Sebenarnya itu dulu saya itu nggak ingin jadi TKI. Sebenarnya dulu ya. Jadi awal mulai itu saya lulus pernah daftar instansi negara. Bentar, instansi negara. Terus kan di situ udah seleksi psikotes kalau nggak salah Mas. Psikotes tau? Nggak lolos saya, nilainya kan kurang dikit. Ya kan, rodo mangkel tuh Mas. Wah, nggak lulus kepiye, gimana ini? Terus ada simpang siur, ada kabar-kabar karo BKK sekolah, pusat kerja itu. pusat kerja sekolah. Nah, kan ada pendaftaran magang Jepang kalau nggak salah. Iya, Jepang. Saya itu pertama itu tujuannya cuma ikut psikotesnya aja, Mas. Nah, emang kalau Mas psikotes instansi negara orang ketombe kepiye aku iki. Terus daftar. Rencananya itu cuma daftar psikotes. Kalau lolos nanti keluar lagi. Jadi cuma pengen jajal psikotesnya doang, Mas. Saya sudah dapat dipastikan postur saya gini, Mas. Nggak tahu diri soalnya. Itu daftar psikotes. Nah, kok ndiralai lolos. Lolos, terus wah udah lolos ini. Mau keluar lah. Pas mau keluar, ada kabar. Kalau keluar nanti sekolah di blacklist. Wah, terus saya mikir, waduh, di blacklist nanti nasib adik kelas gimana? Gitu. Terus kan dirembuk sama orang tua. Ini gimana mau daftar instansi lagi apa enggak? Terus saya mikir loh, kalau daftar instansi lagi belum pasti keterima, jelas loh. Tapi kalau yang di ini kan udah keterima psikotes, sudah selesai semua, tinggal medical check up. Kalau setahu saya kalau udah medical check up, itu pasti keterima. Nah, kalau yang di magang sini pasti keterima. Tapi kalau saya daftar instansi, wah, nggak pasti keterima. Mikir toh. Terus, wah, kayak dalamnya yang gini, ya Mas. Berarti cara ini ngepasi ya Mas. Berarti Mas Dika ini lewat jalur Sekolah. Ya, sekolahan ya. Iya. Berarti kayak magang dulu gitu ya, Mas. Magang. Langsung ke instansi terus terbang ke sana. Oh, enggak. Kalau boleh tahu tuh tujuan TKI-nya di mana, Mas? Di Jepang. Di Jepang. Nek mau kayaknya ada perbedaan TKI sama magang. Jadi kalau magang itu agak beda dikit tentang masalah apa ya? Mungkin gak tunjangan sama gaji sih. Beda. Jadi kalau kerja itu mungkin gajinya full dari perusahaan. Tapi kalau magang itu setahu saya gajinya paling kecil di suatu perusahaan. Kalau ini Mas, gue orang Jepang. Iya. Kalau magang itu gajinya segini, kerjanya segini. Tapi kalau orang Jepang, karyawan Jepang, gajinya segini, kerjanya segini, gitu, gitu. Gujangannya orang Jepang gitu Mas. Neng Jepang mau ada sebenarnya toh. Mana juga bayar. Alhamdulillah. Jelas. Itu terus kontrak atau gimana Mas itu? Kontrak Mas. Kontrak. Iya, 3 tahun. 3 tahun. Iya, kalau magang itu rata-rata 3 tahun. Berarti di sana 3 tahun ya Mas. Nah, kalau mau magang 3 tahun, nanti kalau mau pindah visa kerja, baru nanti pindah visa bisa lebih dari 3 tahun. Jadi kalau magang, makanya jadi beda. Visa magang sama visa kerja beda. Kalau visa kerja itu biasanya minimal 3 tahun kalau nggak salah. Setahun ada 3 tahun. Expirednya gitu ya? Ada sisanya. Kayak SKTK. Betul. Nek kowe iki mengertine mung ora SKCK. Maksudnya mung ora lompat gede. Ya, 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 dine iki kowe iki kaca-kaca.
Ngomongan. Ngoco. Ngilu. Podo nih nanti Mas Pantaran. Heeh. Berarti Betul. nang kono selama 3 tahun berarti langsung setelah lulus langsung Langsung. Kan tadi lulus daftar instansi gak terima, langsung daftar itu. Rencananya mau daftar instansi lagi, tadi kan cuma udah jalannya di sini ya. Jalanin aja lah. Manut jalane. nah, langsung aja ya Mas. Iya. Langsung aja daftar. Tunggu. Nah, Anu iseng-iseng berhadiah. Berhadiah padahal ngurus senam kok. Iseng berhadiah. betul. Terus jadi murah sengaja ya Mas. Langsung ojo. Langsung aja. Heeh. Iya, perasaannya kepiye nek Nah. sengaja iki? Kui Mas, perasaannya aku ki pas kerja kan Mas, pas saya kerja, pas udah sampai sana, Heeh. mikir, wih, kok bisa ya? Sebenarnya mohon maaf ini ya, teman-teman saya yang di sekolah kok udah ini relain daftar, cari info-info kemana-mana untuk daftar ke Jepang, tapi pada nggak terima. Lah kok saya istilahnya gak sengaja, cuma pengen, kok malah langsung keterima, gimana? Mikir, Itu kalau dari pihak keluarga menyupport Mas itu. manipulator terserah saya, Anaknya. Maretnya gimana gitu. Enak ya Mas iku. Iya. Aku soal jajal iseng-iseng gosok. Iseng-iseng. Yang mana boleh. Kita anu Mas, kayaknya keberuntungan saya seumur hidup udah kepakai Mas itu. Berarti saya sudah dapat dipastikan sama Mas Iko nggak bisa itu. Nggak bisa. Nah, keberuntungan kedua kalinya nggak ada. Betul. Nah, itu lah. Yang jalani ya udah, jalanin aja tuh Mas. Ya udah, jalanin. Terus selama 3 tahun nih, 3 tahun kan berarti kan magang 3 tahun, terus cut, wiki, yuk mulai dene saiki pulang kembali ki. Apa ora ada alasan nek arep dono meneh apa wis aku arep nang kene wae. Oh. Alasan pulang orang masih. Ya padha wae kan ban entek kontrak. Kontrak, Ya, iya. kontrak 3 Habis tahun. kontrak. Habis kontrak kan cara dene alasan siji ya toh. Heeh. Bali apa? Entek kontrak. Ya. Nah. Tapi kan mungkin ada alasan lainnya itu. Oh. Apa mergo arep ngecawe sing semene mau? Ah, Ini. enggak Mas. Oh. Jadi alasan pulang itu dulu pertama apa ya? Pengen pulang aja sih. Pengen pulang. Terus apa ya? Ya pengen coba mengembangin skillnya di sini aja. Tapi kalau ada kesempatan ke sana, pengen cuma kuliah. Berarti kalau kesempatan ke sana itu berarti bukan magang lagi ya Mas, berarti daftar visa yang ke apa tadi? Bisa kerja. Bisa kerja. Tapi pinginnya kuliah Mas kalau ada. Oh. Kalau ada tapi. Kalau saya mau gosok-gosok berhadiah lagi, mau ikut sama Mas. Woi jangan. Woi tandur. Mantap Mas di sana Mas. Tenan di sana. Gajinya sekarang segini Mas, tapi kalau bawa pulang Di sana malah yang sukses itu para petani loh Mas. Beneran. Iya. Saya sudah pernah riset itu. Woi gane ana kancane ning kene. Jajal iki kancane ana padha sapa ning apa? Pani ngono woi. Wah, jangan diremeh di sana malah Ada ya Mas. dijunjung tinggi itu martabat petani di sana. Kalau Beneran. di sini gajinya segini Mas. Wah, di sini Tapi mau kan gini Mas. nggak bisa bikin kaya tapi bisa buat hidup. Betul. Yang penting disyukuri. Mungkin iki oleh rong ora. Ora ta? Ngombe? Ya Mas ini Mas Minum. ini ada Bisa. minuman. Wah, no. Bisa nih. Iki ono Sprite kamu ya. Waduh. Wah. Ngeprank woi. Kayak ngomong iki. Nah, yang ngomong. Oh, iya. Siap. Iki dikenalke tok. Siap. Oh, kali ini kita akan nganu Mas. Karo sedikit Sedikit Wah, cemilan. dijajal. Coba di ini ada. enak kayaknya Mas. Ini ada Winko. So, Ramam ya Mas? ya, Siap, oh, Mas. Siap. Enak kayaknya. Sahani. Ya. Yang di sini juga ada Mas ini. Apa? Ini ada bakpia Bakpia. kacang hijau sahan. Wah, ini dari UMKM ya? Iya. Mas? Udah alamat udah terdaftar di PIRT. BIRT. Oh, ini BPRT tak? Kalau pertanyaan belum ada ya Mas. Oh, belum ada. Jadi ini salah satu UMKM di Salamerjo ya Mas? Ya, pastinya di Salamerjo. Ya, enak lah. Jaman. Jamat ini di alamatnya alamatnya. Kalau alamatnya kurang lebih ini ada di Sing spesifik ini sing Spesifiknya. delok kan luar negeri. oh siap. Koncone kan mau Jepang. Kira ono. Kalau alamatnya itu saya
Nah ini di belakang ini juga ada alamat Mas. Alamatnya itu di desa Mantobayan, Mantobayan. di desa Mantobayan. Hmm. Kalau RT-nya kurang tahu saya tepatnya. Kalau jenengan dari arah Jogja bisa belok kanan, kiri ya, Kiri. nanti sekitar 1 kiloan kurang lebih ya. Udah ada spanduk pamfletnya besar sekali. Sahari. Bakpia dan Wingo ya. Iya. Pokoknya ada macam-macam ya, Mas. Ada nggak cuma Ada bakpia dan wingo juga Mas, tapi ada banyak makanan yang Makanan. di sana. Kowe arep mangan. Nanti aja Mas. Tenang deh. Kita kancang. Minum Sprite. Siap, Mas. Sambil makan ya. Sambil ya Mas ini apa? Ya. Saya tanya-tanya lagi Oke. untuk mengenai TKI tadi. Terus Enak ya, Pak. Enak. siap. Udah anu Mas. Kalau Masnya ini Mas Diga ini setelah pulang itu terus rencananya mau ngapain ini Mas? Atau bahasanya ngecak sing semene mau Waduh. mau diapakan itu? Kalau rencana mungkin pengen kerja lagi dulu Mas. Kerja lagi dulu mumpung masih muda. Terus nanti ya insya Allah ya bikin usaha Oh. gitu. Kalau apa ya namanya? Kalau selain lewat jalur itu ada yang jalur kayak ilegal itu enggak Mas? Ada, tapi biasanya itu apa ya? Adalah LPK swasta yang malah menyalahgunakan ya kebijakan itu. Harusnya dia mengirim anak ke sana, tapi malah pas dikirim ke sana dilepas, gitu aja. Jadi, itu malah masalahnya di situ masalahnya. Soalnya kalau di media seperti sosial media TV atau di mana itu kan ada kabar-kabar yang nggak mengenakan Mas tentang tenaga kerja Indonesia gitu. Oh ada emang Mas, ini for your information aja Mas. Itu kan, Informasi. FYI. itu saya dulu pernah baca bahwa kalau orang magang itu kalau di sana itu menjadi human trafficking di Jepang. Jadi perdagangan manusia. Dagangan. Jadi gini, 70% perusahaan Jepang itu emang sengaja mengambil orang magang. Karena apa? Pertama gajinya kecil. Dia rata-rata nggak dapat bonus, nggak dapat ini, yang penting gaji aja. Itu yang pertama. Yang kedua, rata-rata semena-mena Mas. Jadi kita yang magang kan ya nggak bisa apa-apa. Soalnya ini sebelum berangkat kan rata-rata kalau nggak kita bayar di awal, kita bayarnya dipinjemin uang sama bank. Jadi itu kepikirannya di ini maksudnya. Jadi pinjaman bank itu pas pelatihan dikumpulkan jadi satu semua. Nanti di situ ada tanda tangan kontrak bank. Nah, kata tanda tangan kontrak bank itu adalah hutang kita dipinjamin bank. Jadi kan secara tidak langsung kalau kita kerja di Jepang terus mau keluar, kita bayarnya pakai apa? Jadi mau nggak mau kan mau dimarahin, mau dipukulin, ya harus bertahan. Itu makanya human trafficking-nya di situ katanya dulu. Sampai sekarang jadi sampai sekarang pun itu masih diselidiki semua perusahaan di Jepang itu sama istilahnya itu institusi yang di sana. Oh bukan. FIFA. Ya istilahnya lembaganya di sana lah. Kalau saya tanya cuma lumbung padi. FIFA adalah Perseto ya. Itu jadi seperti itu. Makanya nggak. Jadi kalau teman-teman mau ke sana ya hati-hati. Benar-benar diselidiki lah latar belakang lembaga pelatihan kerja kalian gimana. Oh, wah kok campur-campur ya memang. Jadi kalau setahu saya tuh kalau awam ya Mas, Iya. awam itu yang ikut cara ini ikut resmi dari sekolahan sama yang daftar sendiri kan udah beda tuh Mas. Beda. Saya kalau yang saya pikirkan tuh kalau yang dari sekolahan tuh udah resmi, tapi ternyata Ya ada yang emang rata-rata emang resmi. emang resmi. Cuma nanti kan di sana kita ada guru pendamping yang dari Jepang ya. Nah itu kadang-kadang guru pendampingnya ini Mas, so acuh ya Mas. Jadi kita lapor ini kadang ya udahlah cuma gitu aja. Oh, padahal gitu aja itu udah diginiin Mas sama orang Jepang. Padahal itu kan di sana tuh kerja di perusahaan tuh Mas, enggak Iya. maksudnya ora dadi
tukang suket atau tukang Enggak. Rata-rata kalau udah lewat sekolah kan pasti ada apa kayak masuk di teknik. Iya, atau di- sesuai jurusan. Sesuai jurusan nih, Mas. Heeh. Ya, kalau kita dari tadi ngobrol ini belum tahu Mas Jika itu dulu kerjanya apa gitu. Oh, dulu di sana kerjanya apa? saya di pabrik kapal Yamaha. Kapal ya. Podo. Yang nelayan-nelayan itu loh, Mas, Oh, yang podo. belakangnya itu loh. Podo aku. Kowe bener iki. Podo ini. Oh, Ngawur. Berarti di sana buat kapal ya, Mas? Buat mesin kapalnya. Mesin kapal. Oh. Jadi habis di pengecoran, semuanya punya bentuknya ini. Bentuknya ini, tapi masih ada sisa-sisanya kan kalau pengecoran. Nah, saya bersihin sisa-sisanya. Dikikirin, dibor. Berarti bukan kice itu ya, bukan ya? Berarti cuman Kowe ngerapiin. nang kowe Bukan. ngecor nang nggo semen apa? Mas ini apa? Lingiran nih. Ayo anjing. ya aku gak wong awam, tapi nek ngerti ngecor yo gak bisa nggo semen. Oh, iya. Itu. Maksudnya bisa dijelaskan. Itu pakai ya, aluminium sama besi lah. Jadi nggak berat. Biar enak kan, nggak gampang karatan. Mesin. Iya, mesin kapal. Mesin kapal. Ya, Mak. Ya iki Betul. kisi-kisi kira ning kono iki yo pirang ewu lah kira-kira nek ning kono karo ning Kalau kene di sana mata uangnya apa tuh? Yen. 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 berapa yen satu bulan ini? Waduh, Itu kan saya pernah baca itu juga ada yang hitungan jam ya, Mas. Tenanan opo piye? Ada. Jarimu kowe arep tani maca-maca Hitungan jam kerja kok kayak enak banget kalau saya dihitung jam ya malah sugih aku. hitungan jam Mas ya. Hitungan jam juga? Ya, ya hitungan jam. itu satu bulan tadi. Hitungan jam aja Mas. Oh. Ya. Oh. Kalau saya per jamnya 850 yen kalau nggak salah. Satu Kalau yennya Kalau berapa dikuruskan rupiah? ya, satu yennya itu sekarang baru turun jadi 110 kalau nggak salah. Dapat 1 jam dapat berapa? Ya anggap aja 800 itu sekitar 90.000 satu jamnya. Oh. Sang bulan jajan dina. Bah. Kene carane wis ngasih boyoke pindah nang ngarep Mas ning ngono ki. Itu. Jam. 90.000. Tapi itu kan Mas udah apa ya kalau kasarnya udah termasuk potongan kayak gitu. Enggak, itu masih kotor. Masih Nanti kotor. masih ada potongan asuransi, terus potongan rumah, air, gas, listrik. Oh, berarti ada disediakan Mas juga di sana. Ah, disikan. Modelnya apa Mas dipotong? Muak. Wah, gondrong gitu ya. Wah, dangdutnya. Itu. Oh, berarti ya hampir sama seperti nek nang ini ya outsourcing ya, Mas. Hampir kayak ngono kuwi enggak? Maksudnya apa langsung Heeh. PT-nya langsung atau masih ada PT lainnya? Enggak langsung gitu langsung. Langsung. Heeh. Jadi langsung cuma magang gitu tadi. Heeh, cuma magang. Statusnya itu magang. Tapi aslinya ya kayak kerja masih Mas. Cuma status saja magang. Nah, kerjanya ya ini Mas sama orang Jepang. Jadi ini mah penak lho. Magang. Parek kok. Magang. Magang itu Mas. Ngombe seret. Magang. Enak ya. Gitu. Ning iki di luar jalur ya, Mas. Ya, nggak apa-apa. Ceweknya piye kono kae? Nah, ini Mas. Oh. Pengen ora kowe? Pengen ora? Kalau sejatinya aku ki nek cewek sing nganu kulit putih kira do minder ya. Mas. Oh. Nah, seperti nama saya itu loh. Tungteng. Mungkin ketemunya kaya nganu, Mas. Kaya belek cecak nih kalau abang karo putih karo irengan. Waduh. Nah, Itu seperti itu. Jepang 3 tahun. Iya. Sekarang Menarik sih, Mas. berarti komen keinginan tadi ingin nggak usah di sini dulu Ah. kalau ada rezeki ke sana lagi mau sekolah ya Mas. Ini mau sekolah insya Allah. Masih sekolah itu sekolah yang jalurnya itu atau sekolah kayak beda Mas di universitas itu atau gimana? Nek renang kan Itu kalau kayak itu belum tahu ya. Cuma pinginnya aja kuliah gitu. Kuliah gitu. Tapi jalur-jalurnya ya belum tahu. Kalau Ya, pengen Mas Iko aja. itu paling anu jalur corona Mas. Singkat dari. Cuma 2 tahun lulus ya. langsung ungkat Langsung. Itu kayaknya ada kalau terserang itu bisa menghancurkan semuanya Mas. berarti pas kemarin pulangnya belum lama apa Belum April kemarin tahun ini berarti posisi corona masih di sana masih di sana. Tapi tetap juga kerja Mas kayak di sini. Di Libur PMK. saya Mas. oh mah libur libur 1 bulan. 1 bulan itu. Main Enggak. 1 bulan Pak. 1 bulan Tapi aja. ininya gimana Mas?
dipotong. Kebutuhan hidup. Ya tetap. Tapi uniknya di sana gini Mas, saya istilahnya kayak sistem pemerintahannya lah. Jadi pas selama corona, ya info aja ya, selama corona setiap KTP di Jepang sama pemerintah disubsidi 10 juta untuk 1 bulan itu yang libur. Jadi setiap orang semua dikasih 10 juta. Jadi satu orang se-Jepang dikasih 10 juta semua per orang Yang KTP Jepang. Kalau yang kan KTA gitu. Kan saya udah KTP Jepang, magang. Ujungnya sama ya Bunda Dika yang Enggak. Itu jadi enaknya di situ enaknya di sana itu seperti itu. Jadi pemerintah itu benar-benar tanggap bencana. Ditahu perusahaan meliburkan masyarakatnya, oh saya subsidi 10 juta satu orang atau orang. Ora kerja oleh duit ya Mas. Pasarannya 10 juta itu saya kerja di jadi petani itu sekitar 10 tahun Mas. petani itu juga hebat. Iya, Oh, saya akui juga. hebat. Kalau nggak ada petani juga nggak sampean mboten sakit Oh. makan ya Mas. Nasinya Seperti tidak itu. tercukupi. Ya itulah enaknya di sana kalau menurut saya. Jadi pemerintahnya benar-benar tanggap bencana. Benar-benar memuliakan masyarakat. Ya wah pindah Jepang. Enggak Mas, saya di sini aja. Saya kayaknya nggak cocok kalau di sana. Saya tuh kalau ada dingin aja udah gebres. Aduh. Ini memang harus kemulan sarung. Gebres. Tapi pastinya ini kursus bahasa Jepangnya langsung bisa gitu. Nah, Enggak. Khususnya di sini 2 bulan, di sini di Jogja 2 bulan, di tepatnya di Kaliurang. dikali orang Itu 2 bulan. 2 bulan. Terus di Depok 2 bulan. Depok. Ini Depok Jerman. bukan. Depok itu Jakarta, Jawa Barat. Depok sana. Bukan. Depok ini. Depok Canu pantai. Depok itu Jabodetabek gitu loh. Oh, Jawa Barat, Depok Jawa Barat Mas. Itu Ngomong. di sana 2 bulan. Terus pas sampai Jepang masih pendidikan lagi 1 bulan. Berarti pendidikan Total 5 bulan. banyak di Indonesia. Bahasa maksudnya. Oh, pendidikannya. Pendidikannya pas neng Depok, neng Jakal, neng Oh, Gelang barang mungkin neng apa sih di bahasa. banyak di bahasa. Kalau di pas di Indonesia 50-50 di bahasa sama di attitude, di sikap. Tapi pas sampai sana 1 bulan benar-benar ditekankan di sikapnya. Saya ingin dikasih contoh, Nah, dikasih contoh. coba menyapa marga Aduh. seluruh Jangan Mas, isin aku ya. Aku ngerti nih ikut. Coba Mas. ya apa Kasih. ya? Selamat pagi, kok apa sugeng sonten. Oh ya, Kita sapa Satu kata aja ya, Mas. 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 satu kata aja ya Mas. Ya, aku udah lali ya Mas soalnya. Ngali iki. Minasa, ohayo gozaimasu. Wih. Udah, itu aja. Iso dakil ya. Tadi semua selamat pagi. Gitu aja. Oh, saya mau Mari, mari Mas. Mas. Artinya selamat pagi. Gitu. Selamat pagi terus. Selamat siang. Selamat siang, konnichiwa. Kondisi Pak. Oke, Mas. Dapatke kok menawa ketemu bule ning Malioboro, bener? Ngombe mari Mas. Selamat pagi ya. Bule mari Mas, selamat pagi. Oke. Tuh. Mungkin kan Mas Dika juga udah lama ya, sekitar 3 tahun ya magang itu di Jepang. Mungkin kesannya pengalamannya yang tidak terlupakan apa Mas? Masih kelingan ketemu cewek apa piye? Mungkin pengalaman yang anu. God. Iya kan? Wis ngerti ngono god-god ki resik-resik Mas. Hah? God ki resik-resik. Nek kan tetep izin. Betul. Plong ora. Pengalaman sing Sing apik apa sing elek sih Mas? Sing asik wae ya Mas. Yo. Sing asik wae. Kalau pengalaman jelek itu biasalah di perusahaan. Kan perusahaan saya dulu awal-awal kan over toxic kan. Jadi- terjemahkan Mas. Jadi bener Operatun. Operasi Dioper. mentransfer racun gitu. perusahaannya bener-bener Ini. ya, saklemi dhewe lah istilahnya. Jadi tahun pertama itu saya sering dimarahin dan yang paling ingat itu kan dulu saya baru seminggu kerja di sana.
baru seminggu kerja. Ya terus disuruh ambil, tahu palet nggak mas? Tahu. Yang besi itu kan pakai ini apa hand clip kayak itu loh, yang didorong. Nah, kan saya hand clipnya pelan, tek sambil liatin orang kerja. Kan biasalah baru pertama kerja kan gitu. Saya dorong, leader saya ini mas dari belakang jalan cepat, ditendang sama buri mas. Dia, iya, wah cepat gitu. Lagi ngomong Dia dari belakang terus ditendang, Jack, ayo ke siro, gitu dia bilangnya ambil marah-marah. Aja keseron. itu yang pertama. Yang kedua baru 1 bulan kerja di sana, 1 bulan. Terus kan sama di palet, saya suruh ngitung. Ya kan wajar emang baru 1 bulan kan nggak tahu istilahnya, bahasanya kan belum lancar, dalam kata tanda kutip belum lancar, suruh ngitung. Ini hitung kan biasanya 1 palet itu 30 misalnya, tapi di dalam situ cuma ada 16 misalnya, mana 16 kan. Baru ngitung. Saya suruh hitung enggak, saya suruh hitung. Lah kan nggak tahu. Ini suruh hitung apa kan bahasa Jepangnya kan nggak tahu. Soalnya orang Jepang itu kalau marah-marah bahasanya itu beda mas. Beda. Oh. Kan di sana ada bahasa krama, bahasa halus sama bahasa kasar lah. Dia pakainya bahasa kasar. Lah kan saya dipelajarin pakai bahasa halus latihannya. Kan nggak tahu. Pas saya mau baru nunduk dari belakang, cetas gitu kepala saya. Wah, asik. Kalau saya Langsung gitu. Wah, saya keluar. nggak bener ini apa dari dalam hati. Wah, nggak bener ini perusahaan. Wah. Jadi kamu sudah punya prasangka gitu mas? Kan baru nunduk kan gini kan, depannya di bawah, nunduk di ini, orang depannya di sini. Saya pas nunduk lagi, cetas gitu kepala saya. Wah, asik. Ngerti ya. Baru 1 bulan itu. Kelingnya memari mas ya. Itu sih. Terus habis itu, wah, udah ini nggak bener ini. Udah jelas dari awal udah nggak bener. Terus Ini tuh cuma berjalan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ya? 1 tahun itu. 1 tahun. Oh, itu. Enggak, tapi dipukulnya saya cuma 1 kali. Habis itu nggak pernah dipukul. Cuma dimarahin aja 1 tahun. Terus 1 tahun, terus ya 2 tahun, 3 tahun kan udah bisa kerja. Ya udah bisa saling menghormati, udah biasa. Soalnya di sana itu kalau orang nggak bisa kerja, malah di ini mas, tidak sama orang Jepang mas. Bener-bener. Pokoknya kalau kamu di sana harus bisa kerja, kalau nggak bisa kerja ya wah gini-gini sama orang Jepang. Apa nang ini? Buka kuota. Istilahnya di situ. Gitu. Kalau perusahaannya dapat yang nggak enak, tapi kalau perusahaan dapat yang enak, ya untung. Jadi mau kalian nggak bisa kerja, mau kalian ini, ya udah nggak bakal dimarahin. Cuma itu yang pengalaman nggak enak. Terus sing pengalaman Kalau pengalaman enaknya ya jelas tadi yang pas corona dapat tunjangan uang tadi, itu yang pertama. Terus yang kedua, jadi lebih tahu lah suasananya di sana, suasana negara sana, terus attitude orang sana, terus seperti itu. Kalau Apa? masalah Kerja. asmara gimana mas? Waduh, Aku suka ya bahasanya gitu mas. wes minggu-minggu ini. Kalau di sana itu, jujur kalau di cewek di sana itu, kan saya tinggal di desa. Jadi agak kurang akrab sama orang luar, Mas. Beda kalau yang di Tokyo, Osaka gitu, itu dia lebih akrab sama orang luar. Tapi kalau di saya kan di desa, jadi malah takut orang Jepangnya. Kan belum terbiasa sama orang luar. Oh, maksudnya takutnya gimana mas itu? Ya pas didekatin, pas didekatin itu malah pergi. Malah pergi. Kan niatnya mau kenalan dulu, malah udah pergi aja gitu. Kalau Nah, itu. lu kok gini. Ya, itu. Berarti di desa kecamatan Kalau kecamatan namanya Umamu. Kecamatan ya Jusiro. di situ ada juga mas dusun, desa, kecamatan juga ada. Kok saya jadi penasaran gitu. Sana Rawa ya? RW. di sana itu urutannya pertama negara Jepang. Terus provinsi ada, nama saya provinsi Kumamoto, baru kecamatan ya Jusiro. Udah sampai kecamatan. Habis kecamatan nanti cuma nama-nama jalan, nama-nama rumah gitu. Nah, nomor saya rumahnya enggak, saya bentar. Ini nomor rumah saya. Nomor rumah saya dulu.
Itu kalau di sini kan dusun, tapi kalau di sana namanya pakai nomor sih Gunjiku 5 Bangco. Kuwi angka apa? Lama 5 angka. Namanya Gunjiku 5 Bangco 384 gitu. Dusunnya. Jadi udah tahu koordinat rumahnya ini, nanti kalau ada paket-paket langsung ke rumah. Oh ya bingung kok so ngerti loh Mas aku. Itu kalau ngomong paket terus dari pihak rumah udah pernah maketin sana nggak Mas? Paketin ke Indonesia. Maketin dari sini ke sana Dari rumah ke sana. atau Jepang Dulu atau makin apa gitu? belum pernah kalau dari sini ke rumah. Tapi dari sana ke sini pernah. Pernah. Pastinya gini, ini tadi Mas. Oh. Aduh. Oke, sebelum dilanjut, Iya. neng kono ketemu Subasa apa Genji? Apa Doraemon ngono? Genji ya. Kalau Saya tahunya cuma itu. kalau unik-unik sih mungkin ya orang-orang tidur di jalan gitu. Wah, Ada itu. Ada Mas, kan di sana kan kalau kerja kan over kerja. Dan uniknya gini Mas, kan biasa kalau orang Indonesia kan mikirnya wah Jepang itu etos kerjanya tinggi, terus ininya dingin. Iya. Bullshit kalau kata gua. Kata saya itu gitu. Bukan gua Mas. Kata saya gini kan, apa? Sebenarnya di sana itu teman-teman kerja, rekan kerja itu ya pada sambat sama kayak orang Indonesia. Alah lembur gitu, alah barangnya naik, kan itu kan udah tidak mencerminkan etos kerja Mas. Malah orang Jepang itu ya sebenarnya Makan sahabat. cuma karena target perusahaan itu tinggi, jadi kan kelihatannya kayak etos kerjanya tinggi. Coba sebenarnya ya itu seperti itu ya. Masa dari perusahaan mintanya segini nggak dikerjain kan ya nggak mungkin. Jadi Mau nggak mau ya kalau kerjain. itu cuma 11 12 sama sini ya. Ah, bener Mas. Ini bedanya nganggo mari Mas. Normal loh. Itu. Oke, sekiranya Gimana lagi ini? Ada yang mau soal ditanya? pertanyaan apa ya? Aku tok anu ya Mas, ke pertanyaan aku rada anu iki, pertanyaan. Satu apa? Padahal sing gondrong aku sing buket duwe. Oke, mau besok lah. Kayaknya Audienita anu Mas ini pengalamannya sangat bagus sekali ya. Wah, ya enggak. Waduh, wae Mas. Cuma karena kita keterbatasan waktu ya Mas dalam acara ini, jadi mungkin cukup sekian. Jadi Mungkin anu Mas ya, sebentar lagi saya mau bertanya untuk iya, kalian. iya. Mungkin untuk pesan dan pesannya untuk apa lagi teman-teman adik-adik kita yang Oh, yang mau ke sana. kerja lagi Oh. ke luar negeri, entah itu di Jepang atau di negara Ukraina atau di Korea Rusia. Selatan. Rusia kan kayak Magang atau Kerja. kalau kerja. kerja itu kan pada belum. Kalau pesan dari saya dua aja Mas. Kalau teman-teman ada yang mau ke luar negeri, yang pertama pastikan lembaga pelatihannya jelas. LPK-nya jelas. Iya, LPK-nya jelas. Yang pertama itu. Tapi kalau udah dari sekolah, ya nggak apa-apa. Kan itu kan udah ada kepercayaan dari sekolah. Berarti udah. Cuma kalau dari luar sekolah itu harus diperhatikan latar belakangnya gimana. Iya, resmi ya. Terus yang kedua mental, jelas mental Mas. Soalnya tadi kalau adik-adik atau teman-teman dapat perusahaan yang jelek, ya harus kuat mental. Harus siap kayak gitu ya. Jadi Gini tadi. orang Jepang itu harus mengakui kalian atau teman-teman itu kalau kalian bisa kerja. Kalau kita itu bisa kerja. Kalau dapat perusahaan jelek ya. Jadi kalau dapat perusahaan yang istilahnya toksik, marah-marah terus, usahakan kalian cepat-cepat bisa kerja di situ. Pekerjaannya cepat-cepat bisa. Agar nanti diakui sama orang Jepang. Tapi kalau dapat perusahaan yang istilahnya enak, udah welcome sama kita, ya alhamdulillah, disyukuri aja. Jadi itu aja. Jadi pesannya gitu Ya. tadi Mas. Jelas yang resmi. Satu resmi dari LPK-nya. Itu mau atau apa? Mau. Kerja langsung atau magang. yang penting Resmi, ya Kedua, mental, jelas. Udah itu Harus aja. kuat tenaga. baja ringan. Pring petung. Sekuat pring petung. Oke, mungkin sudah cukup ya. Siap. Terima kasih Mas Dika sudah mau bergabung. Iya. Diajak salah. Iya. Oke, mungkin kita cukupkan ya. Kita akan bertemu di sesi-sesi selanjutnya bersama Siap. Ultraman ataukah kita undang Power Rangers atau? Ya pastinya kita undang besok masih. Oke, terima kasih telah menonton. Ngobrol mesra. Ngobrol mesra. Sing wangun semua. Tapi aku sing kepanjangane. Ora.
Aduh sing ngobrol mesra yuk masih sih. Sing apa? Oh, bisa. Panjangannya apa? Mas, Ngobrol pakai bareng bahasa media Jepang desa bisa Cakrawala. nggak? Kalau pakai bahasa Jepang bisa nggak? Oh, sik. Angin Mas ini dibahas pakai. Mari mas. Jadi bagaimana kok di Oh, rano sponsornya ya Mas. Jadi Oke, terima kasih telah Siap. menonton Ngobrol ngobrol mesra. ngobrol bareng media desa Cakrawala. mesra.